Hari itu juga artakol yang bertobat 200 orang lebih dalam satu malam KKR. Nah, di situ saya melihat ada suatu pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya mulai paham tentang kekuatan darah Yesus. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Kalau kita ngomong dosa, pasti di antara saudara, termasuk saya, pasti ada celah dosa. Betul? Makanya saya selalu doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, ini. Nah, saudara, ini tentang kisah tentang darah Yesus. Bagaimana saya melihat kekuatan itu. Berapa puluh tahun yang lalu, saya di Surabaya. Waktu itu diadakan namanya itu KKR Seminar. Waktu itu temanya mantan paranormal dukun santet. Daud Tony. Lantai atas digunakan KKR, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek. Ini saya cerita tentang KKR yang paling kacau yang pernah saya alami dalam hidup saya. Jadi lantai bawah itu dukun-dukun praktek. Lantai atas digunakan KKR pelepasan. Dan apa yang terjadi? Mereka dengar nama saya, Daud Tony, karena nama saya sebelum bertobat itu hanya Tony. Dan dikasih nama guru saya, itu namanya Tukiman. Nah, di dunia paranormal, nama Tukiman inilah mereka tahu. Karena Tukiman ini adalah nama yang diberikan guru saya. Dan dulu sebelum bertobat, saya banyak bertarung dan nama itulah yang mereka kenal. Tukiman. Nah, waktu itu saudara, di lantai bawah nyasar semua ke lantai atas. Karena penasaran di lantai atas mau digunakan apa gitu. Kok ada Tony yang dulunya Tukiman. Dikira mau demo santet. Nah, waktu itu ada 3 pembicara. Ada 3 pembicara. Waktu itu saya masih lulus dari sekolah Alkitab ya, masih bau kencur. Belum tahu banyak tentang pelayanan. Baru lulus sekolah Alkitab itu saya masih ingat. Tiba-tiba pendeta senior ngomong gini. Daud, ya Pak Pendeta, saya bilang gitu. Kita kan sekolah Alkitab lulus. Saya ini bukan sekolah tinggi teologi ya, bukan. Saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Waktu itu, Daud, kamu kan junior. Kami kan senior. Kami menghargai yang junior. Pak Daud dulu yang khotbah hari pertama untuk KKR. Wah, saya senang sekali nih. Ini Pak Pendetanya semua kok ngasih kesempatan sama yang junior, kan gitu lah. Nah, saya kan tidak tahu kondisi KKR gitu loh. Kalau dukun-dukun semua pada ikut KKR. Nah, mau lihat kekuatan gaib ya, dikira seperti itu. Wah, terima kasih Pak Pendeta. Begitu saya saya masuk ke tempat KKR. Kaget saya. Ada yang bawa keris, ada yang bawa tombak, bawa jimat-jimat. Jadi ini tempat ruangan KKR di pintu-pintu untuk jual beli jimat. Bayangin deh. Nah, jual beli jimat. Wah. Nah, mereka itu datang mau nyoba, mau ngetes. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau dulu sebelum saya bertobat, saya nyantet Gilbert seorang diri. Setelah itu dikeroyok pendeta-pendeta.
Nah, sekarang ini lain. Saya yang mau maju, dikeroyok dukun-dukun. Gimana? Wah, saya doa. Nah, doa ini yang diajarkan pendeta itu. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Itu saudara. Doanya singkat sekali, saudara. Karena saya doa-doa Bapak kami tidak apa-apa. Nah, waktu saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Saya maju ke tempat KKR. Di mimbar. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Daud, ada apa Tuhan? Suruh mereka yang punya ilmu hitam, keluarkan ilmunya semua. Bah, saya ngomong ini suaramu atau bukan ya Tuhan? Ini kalau bukan mati beneran saya. Dan Tuhan bicara, katakan. Waktu itu saya doa dulu. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Saya pejam mata, saya berkata, yang punya ilmu hitam, punya kekuatan gaib-gaib, keluarkan ilmu kalian semua. Tapi saya pejam mata. Artinya sudah menyerahkan hidup saya pada Tuhan aja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya rasakan desingan angin. Gitu. Cepat sekali ya. Terasa sekali. Saya buka mata. Saya lihat tiang awan. Tiang api. Gini. Bentengi gini. Gini. Gitu. Itu paku jarum berterbangan semua. Semua berjatuhan ada di lantai. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga Artakol yang bertobat 200 orang lebih. Dalam satu malam KKR. Dan apa yang terjadi? Itu dukun-dukun dan pasiennya. Di situ saya lihat kekuatan darah Yesus. Nah, jadi saudara, doa itu penting percaya dan taat. Dan apa yang kau percaya itulah jadilah sesuai imanmu. Doanya ini singkat sekali. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi. Itu aja saja. Sampai sekarang itu saya praktekkan. Baik saya dan anak-anak saya dan keluarga saya. Nah, ini yang berikutnya. Itu kejadian di Pangkalan Embun. Saudara pasti pernah mendengar kerusuhan Sampit. Perang Dayak dan Madura. Kepala dipenggal. Tenteng-tenteng ini, saudara. Jantung dimakan. Itu kejadian perang Sampit, Dayak dan Madura. Waktu itu saya diminta untuk KKR di daerah Pangkalan Embun. Pangkalan Embun. Pangkalan Embun. Orang-orang Madura mengungsi lari dari Sampit dan Palangkaraya menuju Pangkalan Embun. Karena Pangkalan Embun itu dekat pelabuhan. Mereka mengungsi untuk penyelamatan. Nah, pansus orang-orang Dayak ngejar ke Pangkalan Embun. Jadi pasukan Dayak ini ngejar ke Pangkalan Embun. Nah, di situ ada plang KKR Daud Tony, mantan dukun santet. Itu gitu, saudara. Pas kerusuhan dibikin KKR, bayangin saudara. Kerusuhan Sampit itu. Dan mereka orang-orang Madura lari semua ngungsi di Pangkalan Embun. Apa yang terjadi? Pasukan Dayak ini yang ngejar itu penasaran, ikutlah KKR. Nah, ikutlah KKR. Nah, di situ saudara ada ketua panitia. Nah, ketua panitianya ini jengkel sama timnya gitu loh. Makanya akar pahit itu kecewa tuh bahaya, saudara. Nah, ketua panitia ini baru berdiri gini. Langsung, apa yang terjadi, saudara?
Langsung ada orang Dayak baca mantra gini, praktekkan depan KKR. Itu ketua panitianya kena langsung jantungnya kesurupan. Sama pendeta-pendeta doakan. Saya gini, Tuhan, saya belum khotbah aja ada 1 korban, bayangin. Ketua panitianya jatuh di situ. Saya masih ingat doa yang diajarkan pendeta itu, yang singkat itu, saudara. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Saya maju ke mimbar. Waktu itu tiba-tiba ada suara, saudara. Katakan, yang punya ilmu hitam keluarkan semua. Dan ingat, ini pertarungan kuasa gelap dan terang. Tidak boleh pakai fisik. Jadi jarak jauh. Jadi jarak jauh. Bukan fisik. Bukan jarak dekat, tapi fisik. Jarak jauh. Gunakan ilmu kalian semua. Saya khotbah. Saya doa darah Yesus. Sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Saya lihat. Malaikat itu betul-betul ada, saudara. Saya lihat ada pedang malaikat. Itu kayak petir mengkilap gitu. Sampai ujung gitu. Dan apa yang terjadi? Selama saya khotbah selama 1 jam, dikirim ilmu-ilmu hitam semua. Mental semua. Karena ada pedang malaikat yang berkilauan itu. Dan malaikat berdiri menghadapi ilmu-ilmu itu, saudara. Nah, jadi Tuhan berperang depan kita. Dan ada suatu pelindungan dalam hidup saya, itu kuasa darah Yesus. Sudah kena semua. Dan apa yang terjadi? Waktu itu selesai khotbah, saya berkata, yang ngirim ilmu hitam ke saya, maju semua. Mereka datang bertobat. Apa yang terjadi? Yang bertobat ratusan, itu pasukan Dayak. Dan kota Pangkalan Bun itu aman sampai sekarang. Nah, makanya kerusuhan itu tidak sampai masuk Pangkalan Bun. Karena apa? Karena ada kuasa darah Yesus di situ. Nah, di situ saya baru memahami dan mengerti sampai sekarang. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Jadi kalau kita berdoa dengan darah Yesus, ingat, yang menjadi pelindungan dan benteng kita adalah nyawa Yesus sendiri. Yaitu kehidupan Kristus sendiri. Jadi ingat, saudara, darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Ada kuasa di dalam darahnya. Nah, saudara, saya khotbah singkat saja. Saya nyampaikan firman singkat saja. Tapi penting saudara memahami, mengerti bahwa darah Yesus bicara tentang kehidupan Yesus sendiri. Dan darah Yesus bicara tentang apa, saudara? Nyawa Yesus sendiri. Jadi ingat, ada kuasa di dalam darahnya. Dan minyak urapan itu ada gunanya. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tanda wilayahnya Tuhan. Jadi itu gunanya minyak urapan, diolesi di rumah. Jadi saudara, disitulah saya baru memahami bahwa minyak urapan itu, ingat arti urapan, Elohim memberi kuasa. Arti urapan, Elohim menyatakan kehendaknya. Tapi arti urapan juga, Elohim menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Dan minyak urapan itu adalah juga menjadi tanda milik Elohim. Makanya kita doa dan mengoleksi minyak urapan sebagai tanda milik Elohim. Jangan lupa subscribe.